Oras madihamu amang inang na tua-tua nami, punguan lansia. Nuaing bongot mahita tu parsauran na badia marhite PHD lansia, alanii taparade ma, roha dohot pikirata, marhite na martangiang hita di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata, mare de mahita sian buku ede nomor 2 ayat sada taba ayat tolu. Martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot dame, nasian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Punguan nahina holongan PHD lansia di bagasan tikion. Turpuk jamita nagabe renungan di hita, ima dienet sian evangelium Yohanes pidu 15 ayat sada sahatu ayat uwalu, hujahaun ma amang inang na tua-tua nami di bagasan bahasa Indonesia. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah
firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara pokok anggur dan ranting dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan untuk menceritakan hubungan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan orang-orang percaya. Pemeliharaan anggur pada masa itu di dalam kehidupan di Israel sudah menjadi sesuatu yang lazim karena pohon anggur banyak ditemukan di pegunungan Yudea dan Samaria. Sehingga bagi mereka perumpamaan Tuhan Yesus ini bukan hal yang sulit untuk dimengerti bila diibaratkan pohon anggur dan ranting. Dalam perumpamaan atau kiasan yang Tuhan Yesus sampaikan ini menggambarkan dirinya sebagai pohon anggur yang benar dan murid-murid atau kita sebagai orang percaya sebagai ranting-rantingnya. Yang paling penting di dalam kiasan disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagaimana firman hari ini adalah betapa pentingnya menjaga hubungan dari sumber kehidupan itu agar ranting ini dapat hidup. Betapa pentingnya untuk tetap tinggal dan melekat dengan pohon atau pokok anggur. Inilah yang menjadi dasar landasan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid pada waktu itu, juga kepada kita pada masa kini, amang dan inang yang dikasihi. Bobot kehidupan seseorang adalah ketika hidupnya berbuah. Demikianlah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai intisari perumpamaan yang menjadi khotbah kita pada hari ini. Tidak penting amang dan inang berapa lama usia seseorang, tetapi yang paling penting adalah sudah seberapa banyak buah yang dihasilkan. Baik muda, mudi, kaum bapak, kaum ibu, atau bahkan amang dan inang, kaum lansia. Yang paling penting dalam kehidupan kita dan pertanyaan yang sangat mendasar adalah sudah seberapa banyak buah yang kita hasilkan. Karena ternyata untuk itu kita dipanggil menjadi murid-murid Kristus. Setiap kita dengan berbagai latar belakang kehidupan tentu memiliki kerinduan agar hidup kita menjadi berkat. Hidup kita berbuah, hidup kita berdampak untuk orang lain. Dalam perumpamaan pokok anggur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini, Yesus menunjukkan ada 2 rumus yang penting untuk memiliki hidup yang berbuah. Pertama, nas ini berkata bahwa anggur ternyata baru bisa berbuah setelah ranting dan seluruh daunnya dikerat atau dipotong. Inilah fakta yang pertama. Ternyata sebuah pokok anggur dapat berbuah bila ranting dan bila seluruh daunnya dipotong dan dikerat. Pemupukan dan penyiraman memang diperlukan untuk kesuburan tanaman anggur. Tetapi untuk berbuah secara keseluruhan, tanaman itu harus mengalami proses pemotongan, proses pengeratan. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam nas ini pada ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia banyak berbuah. Ternyata walaupun hidup kita berbuah, hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat, kita tetap harus dibersihkan kembali supaya buahnya semakin banyak. Walau kita sudah hidup berbuat baik, tetapi tidak terlepas dari persoalan dan pergumulan. Itu yang dimaksudkan di dalam nas ini pada ayat yang kedua. Oleh karena itu saudara-saudari, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kemalangan, ditimpa berbagai kesulitan, berhadapan dengan kegagalan, dan bahkan doa untuk sebuah harapan tidak juga terkabul, tentulah sangat menyakitkan, menimbulkan kepahitan, bahkan depresi. Tetapi ternyata kita tidak boleh pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena bila kita mengalami itu semua amang dan inang, itu proses yang Tuhan pakai agar hidup kita semakin berbuah banyak. Rumus pertama untuk berbuah adalah pemangkasan dan pembersihan. Bila kita merasa kecewa kepada Tuhan di masa usia tua kita ini, mungkin saja ada banyak doa yang tidak
terkabulkan atau keberuntungan manusiawi belum menjadi milik kita, jangan lupa Amang dan Inang, itu mungkin rumus yang pertama yang Tuhan pakai supaya hidup kita di masa tua ini semakin berdampak, semakin berbuah. Di dalam kehidupan ini juga dikatakan bahwa untuk dapat berbuah banyak adalah bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ini dikatakan di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu. Amang Inang na tua-tua nami, na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Na paduahon, asa buhi tamar parbue di bagasan ngulu tahun, di dokhatan di debata, ikon mian dohita di bagasan ibana. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kalimat ini berisi penegasan Tuhan Yesus bahwa tidak mungkin kita berbuah bila kita tidak tinggal dan melekat kepadanya. Di dalam bahasa Yunani kata tinggal dipakai kolomenos yang berarti melekat, menggabungkan diri, join together, hidup bersama. Kata ini dalam Alkitab terjemahan lama diterjemahkan dengan kata melekat. Bila Tuhan meminta kita di masa tua kita ini supaya kita semakin tinggal di dalam Tuhan, berarti kita harus semakin melekat kepadanya, kita harus terus tinggal di dalam Tuhan, kita harus terus rindu berinteraksi dengan Tuhan, kita harus selalu rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Inilah yang menjadi catatan penting bagi kita dalam renungan hari ini. Bagaimana supaya hidup kita berbuah? Apakah kita sudah selalu rindu untuk tinggal, melekat, erat dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, menjadi orang yang menghasilkan buah dan menjadi alat perangnya Tuhan bagi kemuliaan Yesus Kristus dapat terjadi bila kita hidup di dalam Tuhan. Bila kita melekat, menempel, tinggal, join bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan sejahtera. Dan Dia, Allah, bila tinggal dalam kita, maka tidak ada lagi kebencian dalam hati kita. Karena Dialah yang membereskan hati kita. Dia yang bertahta dalam hati kita. Dia akan menukangi segala rasa sakit hati. Tidak ada sempat kita untuk memiliki kebencian pada orang lain bila Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita setiap hari, terlebih di masa tua kita ini, semakin rindu untuk berinteraksi dan tinggal kepadanya. Tetapi yang ketiga, bila kita tidak tinggal di dalam Tuhan, apakah konsekuensi yang kita terima? Nas hari ini berkata, saudara-saudari, ayat yang ke-6, Amang Inang, pengumuman lansia. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Konsekuensi orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggal di dalam firman Tuhan, dia akan dipotong, dicampakkan, dibuang, lalu dibakar. Ini menjadi pilihan kita. Apakah kita mau hidup dalam Tuhan atau tidak? Terlebih di masa tua kita ini. Tetapi yang keempat, apakah jaminan yang kita dapatkan bila kita tinggal di dalam Tuhan? Jawabannya ada pada ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ternyata bila seseorang hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam dirinya, ada jaminan yang diberikan pada ayat yang ke-7. Maka mintalah apapun dan kamu akan menerimanya. Doa kita bila belum terjawab, mari kita koreksi diri kita. Mungkin kita tidak tinggal dalam Tuhan. Mungkin Tuhan tidak kita undang untuk tinggal di dalam diri kita. Kita membaca firman, kita berdoa, tapi ada banyak kebencian dalam diri kita. Itu berarti kita tidak izinkan Tuhan tinggal dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita menerima apa yang kita doakan? Maka biarlah kita semua semakin menyadari bahwa untuk dapat hidup berbuah, kita harus selalu tinggal dalam Tuhan. Janganlah kiranya kita menjadi orang yang akan dicampakkan dan dibakar. Tapi kita rindu pada kehidupan yang kekal. Terlebih untuk Amang Inang, na tua-tua nami, dalam masa usia yang sudah senja ini, biarlah hidup kita semakin berbuah, hidup kita semakin berdampak. Apa yang baik yang dapat kita lakukan di tengah gereja, di tengah
peparan amang dan inang, lakukanlah itu. Karena untuk itulah kita dipanggil. Marilah berbuah dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, firman-Mu yang telah diperdengarkan mengingatkan kami kembali betapa kami harus selalu tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan juga tinggal di dalam diri kami. Bila itu terjadi, maka kami dapat berbuah banyak. Hidup kami akan berdampak, hidup kami akan menjadi berkat. Jika sampai saat ini dalam usia senja kami ini ada banyak buah yang belum kami hasilkan, Tuhan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi orang tua, menjadi punguan lansia yang memberi berkat kepada banyak orang, memberi dampak bagi peparan kami semuanya. Tuhan, bila kami harus berbuah melewati proses pembersihan dan pemangkasan melalui begitu banyaknya derita yang kami alami, Tuhan tolonglah kuatkan kami. Kuatkanlah juga orang tua kami, amang dan inang yang ada di punguan lansia. Biarlah mereka semakin menyala-nyala rohnya untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang inang nahina holongan tapuji matuhata, mari demahita sian buku eden nomor 727 ayat sada. Mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hamito gihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng na. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ito di parbadia ma, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas ma di hamu amang inang na tua-tua nami pungwan lansia. Tuhan ma nama masu-masu hita saluhutna. Horas.